Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita belajar pertemuan pertama bersama saya Ibu Nova Sihombing. Kita akan mulai materinya dari hidrokarbon dan minyak bumi. Berharap semuanya sehat ya, dan dimanapun berada tetap dalam lindungan Tuhan. Kita mulai dari materi kita, senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Ini nanti kita bagi menjadi 5 kali pertemuan, dan di hidrokarbon itu ada 3 kali pertemuan, minyak buminya ada 2 kali pertemuan. Coba perhatikan di slide-nya. Ya, ini dia. Untuk yang pertemuan pertama, kita lihat dulu apa itu perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik. Untuk senyawa organik itu mempunyai kereaktifan dan titik didih dan juga titik cair yang lebih rendah dibanding senyawa anorganik. Saya ulangi, senyawa organik itu mempunyai kereaktifan, titik didih, dan titik cair yang lebih rendah dibanding dengan senyawa anorganik. Kalau dalam hal kelarutan, senyawa organik lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti alkohol daripada pelarut polar seperti air. Masalah polar dan nonpolar itu sudah kita singgung di kelas 10. Senyawa anorganik itu lebih mudah larut dalam pelarut air. Unsur utama yang terdapat dalam senyawa karbon adalah karbon, dan di dalamnya ada hidrogen dan oksigen. Untuk di awal ini kita belajarnya karbon dan hidrogen, sedangkan gabungannya dengan oksigen itu nanti ada di kelas 12. Kekasan atom karbon. Kita tahu atom karbon itu memiliki 4 elektron di kulit terluar. 4 elektron di kulit terluar. Kenapa 4? Karena si karbon punya nomor atom 6. Nomor atomnya 6. Kalau ingat di kelas 10, konfigurasi karbon dengan nomor atom 6 berarti 2, 4. Ingat ya, 2, 4. Berarti terluarnya 4. Jadi susunannya biar stabil itu butuh 4 elektron lagi. Kenapa? Karena untuk standar kestabilan, jika nomor atomnya di atas 5, itu stabil dengan 8 elektron. Kalau terluarnya 4, agar mencapai 8 berarti dia butuh 4 elektron lagi. Nah, makanya atom karbon itu mampu untuk berikatan dengan 4 atom yang lain, dan dia dibagi menjadi 4, yaitu atom karbon primer, atom karbon sekunder, tersier, dan kuarterner. Untuk atom karbon primer berarti mengikat 1 atom karbon lainnya. Sekunder berarti mengikat 2 atom karbon lainnya. Tersier mengikat 3 atom karbon lainnya. Sedangkan kuarterner mengikat 4 atom karbon lainnya. Jadi urutkan saja primer, sekunder, tersier, kuarterner. Berarti 1, 2, 3, 4. Kenapa sampai kuarterner? Seperti tadi yang saya katakan, si karbon itu butuh 4 elektron lagi. Jadi dia hanya sanggup mengikat sampai 4 atom karbon lainnya. Selanjutnya, nah ini dia contohnya, boleh diperhatikan ya, ada di sini. Ini yang P itu primer, S sekunder, T tersier, K kuarterner. Yang primer, perhatikan. Primer itu ada CH3, ini juga di atas CH3, CH3, CH3 di bawah, CH3 di bawah lagi. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Kalau kita perhatikan yang primer
itu tangannya satu ke C yang lain. Nah ini, satu ke C yang lain. Yang di atas juga satu ke C yang lain. Ingat ya, ke C. Satu ke C yang lain, tangannya, garisnya ini. Maka disebut dengan karbon primer. Sedangkan sekunder, sekunder itu mengikat kedua C yang lain. Ini lihat, satu ke kiri, satu ke kanan. Tangan yang lainnya mengikat H. Tetap tangannya 4, tapi 2 mengikat C yang lain, maka disebut atom C sekunder. Tersier berarti mengikat 3 C yang lain, satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke bawah, yang ke atas itu mengikat H, maka dia disebut dengan atom tersier. Sedangkan quaterner itu berarti mengikat 4. Kita lihat, satu ke atas, ke kiri, kanan, dan ke bawah. Semuanya dia mengikat tangan si C, maka disebut dengan quaterner. Saya rasa sampai sini paham ya. Ingat tadi primer, tangannya satu ke C yang lain, sekunder tangannya 2 ke C yang lain, tersier 3 ke C yang lain, quaterner 4 ke C yang lainnya. Dan kita tahu kalau si karbon itu berikatan kovalen dengan 4 atom H membentuk CH4 dan disebut dengan tetrahedral. Nah, sebagai C atom pusatnya. Apa itu tetrahedral? Berarti dia mengikat 4 H yang lain. Nanti kita lihat lagi di materi selanjutnya. Setiap atom hidrogen pada CH4 dapat diganti dengan atom lainnya. Jadi tidak hanya dengan si H. Ini bentuk 3 dimensinya, ini bentuk 2 dimensi. Kalau kita menggambar biasa, yang kita pakai yang di kiri ya. Kita lihat dulu senyawa hidrokarbon. Senyawa karbon ada senyawa yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan mengandung unsur karbon dan hidrogen. Senyawa ini disebut dengan senyawa hidrokarbon. Hidro berarti hidrogen, karbon berarti karbon, makanya digabung jadi hidrokarbon. Berdasarkan jenis ikatan antara atom-atom karbon, maka senyawa hidrokarbon dikelompokkan menjadi jenuh dan tidak jenuh. Hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Yang disebut dengan hidrokarbon jenuh yaitu berikatan tunggal. Tunggal berarti nanti garisnya hanya satu. Sedangkan tidak jenuh berarti ada rangkap 2, ada rangkap 3. Ingat saja, kalau jenuh berarti semuanya tunggal. Kalau yang tidak jenuh ada di dalamnya rangkap 2 maupun rangkap 3. Oke, nah di awal ini kita lihat dulu ini dia bentuk senyawa hidrokarbon. Itu ada alkana, pembagiannya ada alkana, alkena, dan alkuna. Alkana ini dibagi lagi, nanti di kelas 12 kalian akan pelajari, ada 6 itu ya. Alkana, alkena, alkuna. Perbedaannya ya dari nama akhirannya, satu berakhiran ana, ena, una. Terus kalau alkana itu nanti berikatan tunggal. Alkena rangkap 2, alkuna rangkap 3. Dan rumus umumnya ada di bawah ini. Alkana itu CnH2n tambah 2, di mana N itu adalah jumlah karbon tiap-tiap molekul. Jadi kalau kita ganti N-nya jadi 1 seperti pada alkana, nah ini seperti pada alkana, N-nya 1, C1 berarti hanya 2 kali 1 tambah 2, makanya hanya 4, CH4. N-nya 2 berarti C2 hanya 2 kali 2 tambah 2, jadi 6. Nah, jadi C2H6. Oke, namanya ini wajib dihafal. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Ini wajib dihafal ya. Nanti untuk alkena dan alkuna Anda tinggal mengganti
akhiran ana dengan akhiran ena, akhiran ana dengan akhiran una kalau untuk alkuna. Jadi hafal dulu alkananya, maka akan gampang untuk mengetahui nama dari alkena dan alkuna. Oke, sebentar ya. Ya, kita lihat untuk alkena. Alkena itu punya rumus umum CnH2n. Tadi alkana CnH2n tambah 2. Alkena CnH2n, alkuna CnH2n kurang 2. Kalau kita perhatikan berarti dia berkurang 2 dari alkana. Alkana ke alkena kurang 2, terus alkena ke alkuna kurang 2. Kamu boleh perhatikan mulai dari etana ini. Di sini C2H6, ini C2H4, ini C2H2, berkurang-kurang 2 ya. Kenapa tidak ada metena dan metena? Ingat tadi tangan C harus 4 ya. Kalau kita kurangi dia di sini 2 berarti CH2, berarti si H hanya mengikat 2 atom H. Itu tidak bisa, dia tidak stabil. Dia stabil harus mengikat 4. Makanya tidak ada metena, tidak ada metuna. Ya, sampai di sini paham ya. Ini kita lihat. Ini tadi sudah ada di slide sebelumnya. Setiap rumus pada alkana dan alkena ataupun alkuna mempunyai perbedaan jumlah atom C sebanyak 1 atom dan jumlah atom H sebanyak 2 atom atau berbeda sebesar CH2. Suatu kelompok senyawa karbon yang suku-suku berurutannya berbeda dengan sebesar CH2 itu disebut sebagai deret homolog. Ya, ini deret yang sama. Nanti akan ada lagi penjelasannya ya. Kita lihat dulu yang pertama untuk alkana. Apa itu alkana? Nah, tadi sudah ada di awal. Alkana itu yang rumus molekulnya CnH2n tambah 2. Dan ini diperoleh dalam minyak kehidupan sehari-hari, itu ada di minyak bumi dan gas alam. Sumber terbanyaknya itu di minyak bumi dan gas alam. Di minyak bumi itu diambil dengan cara destilasi bertingkat. Nanti pas belajar minyak bumi kita lihat apa itu destilasi bertingkatnya. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang disebut dengan parafin, yang mempunyai arti daya gabungnya kecil. Rantai karbon pada alkana dapat terbuka, disebut dengan alifatik, dan ada juga yang tertutup dan bercabang, yaitu alisiklik dan aromatik. Untuk alisiklik dan aromatik ini nanti ada di kelas 12, kamu belajar tentang benzena ya. Senyawa alkana yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu ada contohnya gas LPG. Pasti di rumah pakai gas LPG ya, itu dalam kehidupan sehari-hari itu senyawa alkana. LPG itu campuran dari propana dan butana, jadi dia 60% propana dan 40% butana. Itu untuk kandungannya. Selanjutnya ya, ini dia bentuk dari alkana. Contoh alkana. Nah, ini biasa dipakai dalam bentuk 3 dimensi. Kalau kita praktek itu pakai molimut. Bagaimana bentuk molimut nanti saya kasih tunjuk fotonya ya, atau gambarnya langsung. Ini untuk rumus molekul alkana dan juga besar titik didih dan wujudnya dalam
suhu kamar. Kalau kamu lihat, butana itu berbentuk gas, propana berbentuk gas, makanya LPG itu berbentuk gas. Terus mulai dari pentana sampai ke bawah dekana itu sudah berbentuk cair. Ya. Untuk tata nama alkana. Ini aturan ini sangat dasar dan harus Anda ingat. Yang pertama, tetapkan dulu rantai terpanjang, rantai karbon terpanjang, yaitu jumlah atom C-nya yang paling banyak, itulah sebagai rantai utama. Baru tetapkan cabang yang terikat pada rantai utama. Mana yang tidak masuk ke dalam rantai utama itu disebut sebagai cabang. Cabang ini rumusnya CnH2n tambah 2. CnH2n tambah 1 ya. CnH2n tambah 1 itu disebut dengan alkil. Nah, dan dia diberi akhiran il. Jadi kalau alkana tadi berakhiran ana, kalau alkil itu berakhiran il. Terus yang ketiga, menetapkan nomor pada atom C dari rantai utama secara berurutan dimulai dari salah satu ujung yang terdekat dengan cabang sehingga atom C mengikat cabang mendapat nomor terkecil. Apabila letak cabang dari nomor yang sama dari kedua ujung pada penomoran dimulai dari salah satu ujung yang terdekat dengan atom C yang mengandung cabang. Jadi kalau ada yang sama dari kiri dan kanan, maka ambil lagi yang lainnya kalau ada lagi cabang yang lainnya. Dan syaratnya cabang harus lebih banyak, terus cabang yang urutan abjadnya lebih dulu, yaitu etil diduluankan daripada metil. Kalau urutannya tadi metana, etana, propana, butana. Nah, jadi kalau cabang jadi metil, etil, propil, butil. Nah, jadi diurutkanlah dia sesuai abjad. Bukan metil dulu daripada etil, sekalipun tadi duluan urutan metil daripada etil. Jadi duluan sesuai abjadnya etil, baru metil. Terus menetapkan nama. Untuk nama ini rantai utama diberi nama alkana karena kita masih bicara tentang alkana. Cabang-cabang disebut lebih dulu, disusun sesuai abjad dan diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang tersebut. Kemudian nama rantai utama. Jika ada 2 atau lebih cabang diberi nama. Jika ada 2 atau lebih cabang yang sama, maka diberi awalan menurut jumlahnya. Jadi kalau ada 2, diawali kata di, kalau ada 3, tri, 4, tetra, 5, penta, dan seterusnya. 6 itu heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Untuk penulisan antara angka dan huruf dipisahkan dengan tanda strip, tanda garis seperti ini. Sedangkan antara angka dengan angka diberi tanda koma, ya. Itu untuk penulisannya. Nah, contohnya ini. Ini gugus alkil. Alkil tadi nama cabang tadi. Kalau cabangnya CH3 itu diberi nama metil. C2H5 namanya etil. C3H7 namanya propil. C4H9 butil. C5H11 amil. C6H13 heksil. C7H15 heptil. C8H17 oktil. C9H19 nonil. C10H21 dekil. Ya, kita lihat contoh yang pertama. Jadi, coba diperhatikan. Ini rantai utamanya dimulai dari bawah ke kanan. Kenapa? Kalau kita ambil lurus ini
dari nomor 2 ke nomor 6, kalau kita ambil lurus, berarti ini karena berada di ujung bukan cabang, tapi bagian dari mereka. Ibarat rantai ya, atau tali. Tadinya talinya lurus, tapi satu ke bawah begitu ya, longgar ke bawah. Jadi dia dari bawah ke kanan, itu rantai utama. Kalau seperti ini tidak ada cabang, Anda tinggal menghitungnya saja berapa banyak atom C-nya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom C-nya dan semuanya tunggal. Makanya disebut dengan alkana, berakhiran ana. 6 berarti heksana. 6 berarti heksana. Diawali kata normal. Normal karena tidak ada cabang. Maka namanya normal heksana. Kenapa normal? Karena tidak ada cabang, jumlah rantai utamanya 6, maka heksana. Maka namanya normal heksana. Oke. Sedangkan yang di bawah, yang contoh kedua. Pertama kita cari rantai utama dulu. Rantai utamanya kamu boleh lihat dari kiri ke bawah, boleh dari kiri ke bawah sini juga, atau lurus, atau dari bawah ke kanan. Nah, atau dari bawah sini ke bawah lagi. Jadi banyak bisa kemungkinan. Tetapi ingat, yang dipakai itu adalah jumlah atom C terbanyak. Berarti kalau sudah dihitung mana C-nya yang terbanyak, itulah rantai utama. Kalau kita hitung dari kiri ke kanan yang lurus, ada C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ingat, kalau lurus dia ada 7. Kalau dari kiri ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 5. Berarti masih lebih panjang yang 7. Maka yang ini tidak termasuk. Terus kalau kita buat lagi kemungkinan yang lain, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kesini ada 6. Berarti tidak termasuk. Tadi sudah ada yang 7. Kalau dari bawah ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama-sama 7. Boleh juga kamu pakai yang ini, boleh yang lurus. Tapi saya rasa lebih gampang kita ambil lurus saja daripada berbelok-belok, kan? Tapi hasilnya nanti pasti akan sama. Nah, maka kita ambil yang lurus. Ini sudah ada dinomori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang dinomori adalah rantai utama. Yang tidak masuk ke rantai utama, ini CH2, CH3, dan CH3 itu disebut sebagai cabang. Nah, ini CH2, CH3, ini satu cabang. Kalau kita gabung berarti C-nya 2, hanya 5. CH2 tambah CH3, C2H5. C2H5 itu adalah, namanya tadi di atas adalah etil. Terus CH3. CH3 namanya metil. Berarti cabangnya ada etil, ada metil. Etil berada di nomor 3, metil berada di nomor 5. Paham ya? Etil berada di nomor 3, metil berada di nomor 5. Nah, terus tadi di awal sudah ada dikatakan kalau tadi di awal sudah ada dikatakan kalau ada cabang yang berbeda, urutkan sesuai abjad. Ini ada 2 cabangnya, yaitu etil dan metil. Sesuai abjad berarti duluan etil, baru metil. Maka etil dulu yang kita tulis. Etil di nomor 3, kasih garis, namanya etil. Tadi 3 etil. Baru garis lagi, metil berada di nomor 5. Namanya di sini tadi metil, makanya 5 metil. Panjangnya ada 7. 7 berarti heptana. Maka namanya 3 etil, 5 metil, heptana.
pentana sampai nomor 7 ya. 3 etil 5 metil heptana. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kita lihat latihan selanjutnya. Oke, kita coba lihat latihan selanjutnya. Iya, ini contoh yang pertama. Coba diperhatikan. Senyawa berikut mempunyai 5 atom C. Yang ditanya ada 5 atom C yang punya 5 atom C. Berarti ada sebanyak 5 karbonnya. Ada 5 option. Nanti kita hitung mana yang karbonnya sama dengan 5 ya. Kita lihat yang pertama, 2 etil butana. Butana itu punya C sebanyak 4. Terus etil itu cabang C2H5. Berarti ini C-nya 2, di sini 4. Kalau kita gabung ini sebanyak 6. Yang diminta harus 5. Berarti A salah. Itu untuk yang A. Terus yang B, 3 etil pentana. Pentana itu C-nya sebanyak 5. Terus etil itu tadi C2H5 ya. Etil itu C2H5. Berarti C-nya ada 2. Kalau kita gabung 5 dan 2 berarti ada 7. Berarti bukan itu jawabannya. Terus yang C, 2,2 dimetil butana. C-nya ada berapa? C-nya ada 4. Oke. 2,2 dimetil. Nah, kalau metil, tadi metil itu CH3. Di berarti dikali 2 CH3-nya. Berarti ada sebanyak 2 C-nya di dalamnya. Kalau kita gabung berarti dia ada 6 ya. Terus kalau yang D, butana 2 metil butana. Butana C-nya 4. Metil itu adalah CH3. Berarti kalau kita gabung 4 dan 1 ini jumlahnya sebanyak 5. Maka jawabannya adalah B. Oke, kalau yang E boleh dilihat juga. Pentana C-nya 5. Terus metil CH3 C-nya 1. Berarti 5 tambah 1 itu sebanyak 6. Maka yang E tidak termasuk jawabannya. Saya ulangi. Tadi yang A, butana C-nya 4, etil 2, 4 tambah 2, 6.
Terus pentana C-nya 5, C-nya 5, etil C-nya 2. 5 tambah 2, 7 ya. Terus yang C, butana C-nya 4, terus dimetil. Metil memang C-nya 1, tapi kata di berarti ada 2 di dalam metil. Maka kalau dijumlahkan 6. Terus yang D, butana C-nya 4, metil. Metilnya hanya 1, berarti 4 tambah 1 ada 5. Maka jawabannya D. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut dengan yang kedua. Oke, ini contoh yang kedua. Kita disuruh mencari nama dari senyawa yang sudah ada di soalnya. Kita coba tuliskan kembali biar tahu cara mengerjakannya. CH3, CH, C2H5, CH, terus ke atas ada CH3, CH2, CH, terus C2H5, baru CH3. Ini soalnya ya, jangan salah menuliskan soal. Kalau salah ya hasilnya pasti salah. Ingat, langkah pertama kita cari rantai utama yang jumlah C-nya paling banyak. Itu duluan. Cari rantai utama yang jumlah C-nya paling banyak. Kita boleh buat yang kemungkinannya lurus dulu, atau dari bawah ke kanan, atau dari bawah ke bawah lagi, atau dari bawah ke atas. Pokoknya cari yang C-nya paling banyak. Itu syarat pertama. Kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lurus jumlah C-nya 6. Kalau dari bawah, ini C2, berarti hitung C-nya 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari bawah ke kanan itu 7. Kalau kita buat ke bawah lagi, 2, 3, 4, 5, 6, tambah 2, 8. Berarti dari bawah ke bawah itu ada 8. Yang paling banyak berarti ada 8 dibandingkan tadi 7. Jadi kita buat rantai utamanya itu ada 8. Ini saya tanda ya. Nah, ini rantai utamanya. Terus kalau sudah dapat rantai utama, selanjutnya kita buat penomorannya. Ingat, penomoran cabang itu harus masuk ke nomor terkecil. Yang mana cabang? Cabang itu yang tidak masuk ke rantai utama. Nah, yang 3 macam ini. Sama-sama CH3. Jadi nanti karena ada 3 diawali kata tri. Karena sama-sama CH3. Tapi kalau berbeda, ada etil, ada metil, itu diurutkan sesuai abjad. Oke, terus selanjutnya nomornya harus nomor terkecil. Kalau dari kiri ini hitungnya 2, 3. Berarti cabang yang ini nomor 3. Kalau dari kiri. Kalau dari kanan ini 2, 3. Berarti cabang yang ini nomor 3. Sama-sama nomor 3 kiri dan kanan. Kalau sama, maka cabang satu lagi itu harus kita buat nomor terkecil. Oke, kalau tidak ada lagi cabangnya yang lain, ya bebas, mau dari kiri atau dari kanan bebas ya.
Ini karena ada cabang yang lain, maka cabang ini harus nomor terkecil. Kalau kita mulai dari bawah, 2, 3, 4, berarti cabang yang ini berada di nomor 4. Kalau dari kanan ini 2, 3, 4, 5, berarti ini berada di nomor 5. Nomor terkecilnya tadi dari kiri, 2, 3, 4. Berarti kita mulai penomoran dari kiri. 1, oh ini tadi 1 dan 2 ya, 1 dan 2. Berarti di sini nomor 3. Sebentar saya hapus. Tadi CH. Nomor 3 ya. Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 2 nomor, berarti 7 dan 8. Paham ya? Ini 1 dan 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Yang dinomori itu adalah rantai utamanya. Rantai utamanya ya. Terus kalau kita lihat kembali, cabangnya ada di nomor 3, 4, dan 6. Maka tuliskan 3 karena sama-sama metil pakai koma, 3,4,6. Ada 3 dia, maka awali kata tri. Namanya tadi metil. Berarti 3,4,6 trimetil. Ini masih cabang. Rantai utamanya sampai nomor 8. 8 itu berarti okta, maka oktana. Jadi namanya 3,4,6 trimetil oktana. Nah, maka jawabannya adalah A. Sampai di sini mengerti ya? Jawabannya A. Oke, sebelum lanjut, Ibu mau ingatkan, ingat tadi tangan C harus 4. Tangan C harus 4. Ini CH3, kenapa cuma 1 garisnya? Kenapa hanya juga 3? Ingat tadi C-nya tangannya harus 4. Kalau 1 garisnya ke yang lain, maka dia harus butuh 3H. Berarti 1 tambah 3, 4. Sedangkan ini garisnya ada 3, 1, 2, 3. Nih, 1, 2, 3. Berarti butuh H1. Maka di sini hanya 1. Terus yang ini, CH, 1 ke kiri, ke atas, ke kanan. Berarti dia butuh H1. Sedangkan ini kenapa CH2? Karena dia garisnya 1 ke kiri, 1 ke kanan. Berarti kurang 2, maka muncul hanya sebanyak 2. Demikian selanjutnya. Ya, itu untuk penulisannya. Jadi tidak sembarangan dibuatkan CH3, CH, CH2 atau hanya C. Oke, ini untuk soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, ini dia soal nomor 3. Tata namanya lebih sederhana ya. Namanya soalnya lebih sederhana. Ini kita disuruh mencari nama seperti soal nomor 2. Saya tulis kembali CH3, CH2, CH, CH3, CH2, terus CH3. Nah, ini soalnya. Kita cari rantai utama seperti yang pertama tadi. Rantai utama berarti yang jumlah C paling banyak. Boleh dia dari kiri ke bawah, baru ke kiri lagi. Boleh dari kiri ke bawah sini, ke kanan. Pokoknya cari C yang paling banyak. Kalau dari kiri ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada sebanyak 5. Kalau ke kanan 1, 2, 3, 4. Ini ada sebanyak 4. Yang paling banyak berarti 5. Nah, ini dia yang paling banyak. Ya kan? Ada 5. Nah, terus
kita buat penomorannya. Ingat, penomorannya ini cabang harus nomor terkecil. Dari mana nomornya? Kita hitung. Kalau 1, 2, 3. Kalau dari atas nomor 3. Kalau dari bawah 1, 2, 3. Nomor 3 juga. Sama-sama nomor 3. Maka bebas pilih dari mana. Dari atas, dari bawah bebas. 1, 2, 3, 4, 5. Berada di nomor 3 cabangnya. Maka cabangnya nomor 3 namanya metil. Kenapa metil? Karena dia CH3, banyaknya sebanyak 5, maka pentana. Jadi dia adalah 3 metil pentana. Oke, sampai di sini saya harap sudah mengerti materi kita untuk alkana. Untuk selanjutnya itu nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke alkena ya. Untuk alkena juga ada aturannya, tapi dasarnya semua itu dari alkana. Kamu harus mengerti dulu senyawa alkana, mengerti dulu mencari rantai utama, baru menyusunnya sesuai abjad atau sesuai banyaknya ya. Terus untuk latihannya nanti akan Ibu kasih tahu di pertemuan selanjutnya, atau setelah ini juga akan ada latihan mungkin di Google Classroom atau di WA Group. Oke, saya harap semuanya bisa jaga kesehatan dan jangan ada yang main-main. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu.